pagi Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Mayar Indah Kumala Sinurat, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 bidang studi biologi. Pada saat ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan mengadakan praktek pembelajaran dalam unsur kinerja masa jabatan 2022 materi sistem peredaran darah pada manusia di kelas 11 MIA SMA swasta HKBP Pangururan. Terima kasih. Selamat pagi anak didik kami. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita, coba dulu diperhatikan sekelilingnya, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan dibuang ke tempat sampah. Dan anak didik kami, terutama untuk laki-laki yang bajunya di luar, silakan dimasukkan. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu anak didik kami, Ayu, Rian, Elsina, Eniwati, Esra. Supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, ada baiknya kita mulai dengan doa. Salah satu anak didik kami untuk memimpin doa. Kami siap Tuhan mulai pelajaran kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Nah, pastinya pada pagi hari ini kita akan mempelajari suatu pembelajaran yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk memacu semangatnya kembali, Ibu mau menyapa anak didik kami sekali lagi. Lebih semangat lagi dijawab ya. Selamat pagi anak didik kami. Pagi luar biasa. Coba dulu anak didik kami lari kecil dulu selama 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, stop. Ayo, apa yang kamu rasakan? Capek. Apa lagi? Jantung berdetak lebih cepat. Apa lagi? Ngos-ngosan. Nah, di sini ketika kita melakukan aktivitas seperti yang tadi, kita yang membutuhkan yang namanya energi. Nah, energi itu kita dapatkan dari mana? Dari makanan. Proses penghasilan energi dari makanan itu tidak terlepas dari yang namanya oksigen yang kita butuhkan pada proses respirasi. Seperti yang kalian lakukan tadi, Anda mengatakan jantung kalian berdetak lebih cepat, napas ngos-ngosan. Apa hubungannya jantung dengan napas ngos-ngosan? Siapa bisa? Coba. Iya, Rolis, apa? Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, darah disebarkan juga ke seluruh tubuh melalui jantung. Jadi ketika kita seperti tadi berlari kecil, ngos-ngosan karena oksigennya kurang sehingga darah yang diedarkan juga turun. Oke, sudah bagus. Nah, kita ketahui kalau kita berlari atau melakukan aktivitas, kita membutuhkan oksigen lebih banyak. Oksigen ini menyebar ke seluruh tubuh, diedarkan oleh darah. Makanya disebut sebagai sistem transportasi. Nah, ingat dulu kalau kita katakan transportasi itu berarti mengangkut. Ada yang diangkut, ada yang menggerakkan transportasi tersebut, dan ada jalan lintasan dari transportasi tersebut. Nah, di dalam tubuh kita juga seperti itu, seperti tadi salah satu contohnya oksigen dan sari-sari makanan ini yang diangkut. Yang mengangkut siapa? Darah. Yang menggerakkan ini siapa? Jantung. Darah ini mengalir di mana? Di pembuluh darah. Keterkaitannya inilah disebut dengan sistem peredaran darah. Itulah materi kita pada hari ini mengenai sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui pembelajaran ini, anak didik kami dimampukan untuk Peserta didik mampu menjelaskan komponen darah atau plasma darah dan sel-sel darah secara detail. Peserta didik mampu menganalisis struktur jantung dan fungsinya dengan tepat. Peserta didik
menganalisis mekanisme peredaran darah pada manusia dengan benar. Iya. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sehingga nantinya kita mencapai kompetensi dasar, yaitu yang di 3.6, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Sebelum kita lanjut, Ibu mau mengukur dulu kemampuan awal dari anak didik kami. Di sini ada Ibu susun yang namanya pretest. Silakan anak didik kami kerjakan. Nah, darah ini terdiri dari berapa komponen, Nak? Darah terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ada plasma darah dan ada sel darah. Sel darah itu ada tiga. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah, leukemia atau sel darah putih, dan pembuluh darah yang akan kita bahas nanti. Ini ada berapa jenis pembuluh darah pada manusia? Tiga. Yang pertama, ada pembuluh darah arteri. Yang kedua, pembuluh darah vena. Yang ketiga, ada pembuluh darah kapiler. Nah, materi kita pada hari ini peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia itu termasuk peredaran darah apa? Peredaran darah tertutup dan peredaran darah gandalan. Kenapa dikatakan peredaran darah tertutup? Peredaran darah yang melewati pembuluh darah. Iya, berarti darah itu mengalir sepanjang pembuluh darah. Nah, yang kedua peredaran darah ganda. Berarti dikatakan peredaran darah ganda berarti 2 kali melewati jantung. Semua materi ini mencakup yang namanya tujuan pembelajaran kita tadi. Jadi untuk lebih memahami materi ini semua akan kita bahas nanti melalui yang namanya kerja kelompok. Oke. Nah, di sini ada Ibu buat beberapa permasalahan yang menghantarkan kita nanti ke materi ini yang akan anak didik kami selesaikan melalui pengerjaan LKPD dengan kerja kelompok. Yang pertama, pernahkah kamu atau keluarga kamu ketika sakit selalu disuruh dengan tes darah? Pernahkah? Nah, kenapa dilakukan tes darah? Berarti harus mengetahui bagaimana apakah sel darahmu itu normal atau tidak. Nah, dari situ nanti kita akan mengetahui bagaimana keadaan darah normal tersebut. Berapa jumlah normalnya? Sudah? Oke. Yang kedua, sudahkah kamu mengetahui golongan darahmu? Apakah sama dengan orang tuamu? Tes dulu nanti, apakah sama? Nah, ketika berbeda, lantaskah kita katakan anak tetangga? Lantaskah? Belum tentu, kita buktikan dulu dari orang tuanya, ya kan? Nah, tapi tidak selamanya ketika golongan darah si anak berbeda dengan orang tua, bukan anak kan? Nah, bagaimana penjelasannya itu? Nanti akan anak didik kami selesaikan. Ini semua nanti akan anak didik kami selesaikan dalam pembelajaran kelompok. Bisa? Bisa. Oke, sekarang sudah dulu berdasarkan kelompok? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan membagikan yang namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD masing-masing kelompok, dan juga Ibu akan membagikan bahan ajar. Silakan dikerjakan melalui bahan ajar yang sudah Ibu bagikan dan beberapa literatur yang lain. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan kepada Ibu. Bisa?
pengerjaan LKPD-nya. Coba diperhatikan video pembelajaran berikut ini. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan dialirkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepala tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Baik, itu dia video pembelajarannya yang dapat membantu penyelesaian dari LKPD-nya. Silakan dilanjutkan pengerjaan dari LKPD-nya. Daripada tekanan ketika darah masuk. Kalau darah masuk itu berarti tekanannya lebih rendah. Itu mengakibatkan tekanan sistem ini jauh lebih tinggi. Dan sistem ini bisa konsentrasi. Ketika menikah, golongan darah A heterozigot dengan golongan darah B heterozigot, ini kemungkinan anak-anaknya akan ada ini. Lihat, gametnya ini ada berapa jenis gamet? Ada 2 kan? Ada 3, ada. Contoh 1. Man. Dari bagian atas itu ada vena cava inferior, dan vena cava superior. Sudah? Nah, dari serambi kanan ini kan udah CO2 tadi, berarti di serambi kanan dapatnya CO2. Nah, darah dari serambi kanan ini akan turun ke bilik kanan. Sudah? Di bilik kanan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang darah. Seorang ibu mengalami keluhan sering mimisan dan disertai sakit kepala hebat. Kemudian dokter menyarankan untuk melakukan tes darah. Setelah dites di laboratorium, hasilnya yakni seperti gambar berikut. Hemoglobin merupakan komponen dalam sel darah merah yang berperan penting untuk mengikat oksigen dalam darah. Ketika tubuh kekurangan hemoglobin, maka akan terjadi anemia yang dapat menimbulkan sejumlah keluhan dan gangguan kesehatan. Agar dapat berfungsi dengan baik, kadar hemoglobin dalam darah harus berada dalam kisaran normal. Jadi kemungkinan seorang ibu tersebut mengalami penyakit anemia atau kurang darah. Karena jumlah hemoglobin pada ibu tersebut sangat rendah, di mana kisaran normal jumlah hemoglobin pada wanita dewasa adalah 12 gram per desiliter, sedangkan ibu tersebut adalah 5,4 gram per desiliter. Untuk soal nomor 2 yaitu yang pertama, untuk gambar A yaitu disebut dengan eritrosit atau sel darah merah, dan untuk gambar B disebut juga dengan trombosit atau kuping darah, dan untuk gambar C disebut juga dengan leukosit atau sel darah putih. Dan untuk nomor 2 yaitu yang pertama, bentuk sel. Untuk sel darah merah cakra bigotrak atau cekung di bagian tengah, dan untuk
sel darah putih atau limfosit yaitu bervariasi atau tidak beraturan. Dan yang ketiga itu karakteristik dari sel darah merah yaitu tidak memiliki inti sel, dan yang kedua sel darah merah yang sudah tua akan ditelan. Untuk trombosit atau keping darah karakteristiknya yaitu tidak memiliki inti sel, dan yang ketiga untuk gambar C yaitu limfosit memiliki karakteristik jika terinfeksi jumlah sel darah putih di dalam tubuh akan meningkat hingga 30.000. Dan yang keempat jumlah sel yaitu untuk sel darah merah mencapai 4-5 juta per milimeter kubik. Untuk trombosit atau keping darah yaitu 200.000 sampai 400.000 untuk setiap milimeter kubik, dan untuk leukosit atau sel darah putih yaitu 6.000 sampai 9.000 milimeter kubik. Yang kelima, masa hidup. Pada eritrosit umur sel 120 hari, pada trombosit umur sel 6 sampai 9 hari, pada leukosit umur sel 12 hari. Fungsi. Pada eritrosit berfungsi mengangkut CO2 dan O2. Pada trombosit berperan dalam pembekuan darah. Pada leukosit berfungsi untuk membunuh kuman dan membentuk antibodi. Untuk jawaban nomor 3, kita perhatikan bersama. Darah terbagi atas dua, yaitu sel darah dan plasma darah. Sel darah terbagi menjadi 3, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian leukosit juga terbagi menjadi 2, yaitu agranulosit dan granulosit. Granulosit tersebut terbagi lagi menjadi 3, yaitu neurofil, basofil, dan monofil. Dan agranulosit terbagi 2 menjadi monosit dan limfosit. Kemudian limfosit ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu limfosit B dan limfosit T. Baru bagian-bagian dari komponen penyusun darah yaitu ini disebut sebagai pembuluh darah. Sedangkan ini, gambar ini disebut sebagai sel darah putih, sedangkan pada gambar ini adalah plasma darah. Baru yang ini disebut sebagai trombosit, sedangkan pada gambar ini disebut sebagai sel darah merah. Oke, demikian dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada teman yang ingin menyampaikan memberikan saran, kami silakan. Dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 1, kenapa ketika seseorang mengalami luka, kenapa darah terus mengalir dan luka tersebut? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari kelompok 5. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari kelompok 5 atas nama Fitriani. Mengapa darah tidak terus mengalir dari luka tersebut? Seperti yang kita ketahui, darah mengandung trombosit di mana yang berperan dalam pembekuan darah, di mana mekanisme pembekuan darah dapat kita lihat pada bahan ajar halaman 9, yaitu ketika terjadi luka, trombosit akan pecah mengeluarkan trombokinase dan membentuk protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin akan merangsang pembuahan fibrinogen menjadi fibrin, sehingga di dalam fibrin ini luka dapat tertutup sehingga darah berhenti mengalir. Apakah saudari Fitri dapat menerima? Ya, saya menerima jawaban dari kelompok 1. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan membahas yang pertama, satu, sepasang suami istri bertengkar pasca kelahiran anak kedua mereka dikarenakan golongan darah anak tersebut tidak sama dengan golongan darah kedua orang tuanya, di mana golongan darah ibu adalah A dan golongan darah ayah B, sedangkan golongan darah anak adalah golongan darah O. Bagaimana kamu menjelaskan kepada suami istri tersebut terkait golongan darah si anak? Baik, kami akan menjelaskan. Persilangan antara IAIO dan IBIO IAIB menghasilkan AB, IAIO menghasilkan A, sedangkan IBIO menghasilkan B, dan IOIO menghasilkan O. Maka ketika golongan darah ibu adalah A dan golongan darah ayah adalah B, sedangkan golongan darah anak adalah O, bukan berarti si anak bukan anak kandung dari mereka. Oke, yang kedua, golongan darah sistem ABO terdiri dari golongan darah A, B,
AB dan O berdasarkan ada tidaknya aglutinogen dan aglutininnya. Untuk mengetahui golongan darah, seseorang perlu dilakukan tes golongan darah. Diperlukan sedikit sampel darah seperti gambar di bawah ini. Pemeriksaan ini bertujuan agar Anda mendonorkan darah atau menerima transfusi darah dengan aman. Kita dapat lihat sama-sama di layar. Untuk yang pertama, golongan darah yang terbentuk, golongan darahnya adalah golongan darah A. Yang kedua adalah golongan darah B. Yang ketiga adalah golongan darah AB. Dan yang keempat adalah golongan darah O. Pada tabel selanjutnya, pada golongan darah A, aglutinogen atau antigennya adalah A, sedangkan aglutinin atau antibodinya adalah beta atau anti B. Pada transfusi darah, resipien dari golongan darah A adalah A dan O, donor terhadap golongan darah A adalah A dan AB. Yang kedua adalah golongan darah B, aglutinogen atau antigennya adalah B, sedangkan aglutinin atau antibodinya adalah alfa atau anti A. Sedangkan dalam transfusi darah, resipien dari golongan darah B yaitu B dan O, dan donor terhadap golongan darah adalah B dan AB. Yang ketiga adalah golongan darah AB. Aglutinogen atau antigennya A dan B, aglutinin dan antibodinya tidak ada. Pada transfusi darah, resipien dari golongan darahnya adalah A, B, AB, dan O, sedangkan donor terhadap golongan darahnya adalah A, B, dan AB. Yang selanjutnya adalah golongan darah O. Aglutinogen atau antigennya tidak ada, aglutinin dan antibodinya yaitu alfa dan beta. Sedangkan pada transfusi darah, resipien dari golongan darahnya adalah O dan donor terhadap golongan darah A, B, AB, dan O. Baik, jika teman-teman saya juga ada yang mau saya, kami persilakan. Kami dari kelompok 4 akan bertanya mengenai pada proses transfusi darah, kenapa golongan A dan golongan darah A tidak bisa ditransfusikan ke golongan darah B? Pertanyaannya tadi, mengapa golongan darah A tidak bisa didonorkan ke golongan darah B? Seperti yang kita tahu, di sini golongan darah A itu sebagai donor dan golongan darah B itu sebagai resipien. Dalam golongan darah A, yang perlu kita perhatikan yaitu aglutinogennya. Sedangkan pada resipien adalah aglutininnya. Nah, aglutinogen dari golongan darah A adalah A, sedangkan aglutinin dari golongan darah B adalah alfa atau anti A. Nah, seperti yang kita tahu bahwa aglutinogen adalah protein plasma yang peka terhadap penggumpalan, sedangkan aglutinin adalah yang menggumpalkan. Nah, jika kedua ini bertemu, akan terjadi penggumpalan sehingga golongan darah A dan golongan darah B itu golongan darah A tidak dapat didonorkan ke golongan darah B. Terima kasih. Apakah teman kami, jawaban yang kami sudah dapat diterima? Terima kasih kami dapat menerima. Teman-teman kami, apakah ada yang mau bertanya? Apakah golongan darah O dapat didonorkan ke golongan darah B, A atau B dan juga B? Oke, kami akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah golongan darah O dapat didonorkan ke golongan darah A, B, dan AB? Jawabannya adalah dapat, karena golongan darah O adalah golongan yang dapat mendonorkan darahnya ke semua golongan darah atau yang disebut sebagai donor universal. Apakah jawaban kami sudah dapat diterima? Mengapa bisa golongan O itu disebarkan pada semua? Artinya kenapa O itu bisa mendonorkan ke semua golongan darah? Mengapa golongan darah O dapat didonorkan ke seluruh golongan darah? Seperti yang kita tahu, dalam transfusi darah itu yang perlu diperhatikan adalah aglutinogen dan aglutinin. Aglutinin itu yang menggumpalkan, sedangkan aglutinogen adalah yang peka terhadap gumpalan. Seperti tadi yang telah kami beritahu bahwa aglutinogen pada O itu tidak ada. Jadi ketika golongan darah O didonorkan ke golongan darah lainnya yang memiliki aglutinin anti B dan anti A, itu tidak apa-apa karena aglutinin atau yang mau digumpalkan itu tidak ada. Apakah jawaban kami dapat diterima? Ini presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Ketika orang tua
dua golongan darah A dan B, anaknya bisa menghasilkan golongan darah O. Itu karena di mana genotip dari golongan orang tuanya itu adalah heterozigot, yaitu golongan darah A heterozigot, di mana genotipnya IA IO dengan golongan darah B heterozigot, di mana ketika terjadi perkawinan antara A heterozigot dan golongan darah B heterozigot, kemungkinan anak-anaknya ini ada golongan darah AB, A, B, dan O. Jadi anak itu merupakan adalah anak kandung mereka. Bisa ya? Bisa. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertama, 1. Jelaskan gejala yang dialami oleh penderita stroke dan faktor penyebab stroke. Faktor penyebab penyakit stroke. Yang pertama, stroke iskemik. Iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Yang kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah, misalnya hipertensi yang tidak terkendali dan dinding pembuluh darah yang lemah. Yang kedua, lihatlah tabel perbedaan macam-macam pembuluh darah atau pembuluh arteri, pembuluh vena, dan kapiler. Oke, pada yang pertama, sifat dinding. Pada arteri, tebal dan elastis. Pada vena, tipis dan kurang elastis. Pada kapiler, tipis dan permeabel. Yang kedua, sifat arah aliran. Pada arteri, meninggalkan jantung. Pada vena, menuju jantung. Pada kapiler, berawal dari arteriol. Yang ketiga, sifat tekanan. Pada arteri, kuat dan memancar. Pada vena, lemah dan menetes. Pada kapiler, peralihan antara sistem bertekanan tinggi dengan sistem bertekanan rendah. Sifat darah. Pada arteri banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Pada vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Pada kapiler banyak mengandung oksigen. Sifat kelima yaitu lekat. Pada arteri lebih ke dalam, pada vena dekat permukaan tubuh, sedangkan pada kapiler antara arteri dan vena. Sifat yang keenam yaitu klep. Pada arteri hanya satu pada pangkalan nadi, sedangkan pada vena banyak di sambung pembuluh darah, dan pada kapiler tidak memiliki. Sifat yang ketujuh yaitu fungsi. Pada arteri mengalirkan keluar jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pada vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Dan pada kapiler menghubungkan pembuluh darah arteri dan vena dengan sel-sel yang ada di tubuh. Baik, demikian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner dan penyebabnya yang akan dijelaskan oleh teman kami yang kedua. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan terjadinya perlambatan pembuluh arteri koroner atau penyempitan karena ledakan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Baik, untuk pertanyaan nomor 9, perhatikan anatomi jantung dan tuliskan nama struktur jantung beserta fungsi yang akan dijelaskan oleh teman kami Rosenta. Baiklah, boleh kita lihat pada gambar di depan. Untuk nomor 1 yaitu serambi kiri yang memiliki fungsi menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Dan untuk gambar nomor 2 yaitu katup mitral yang memiliki fungsi mencegah darah yang sudah ada pada bilik kiri kembali ke serambi kiri. Dan untuk gambar yang ketiga yaitu disebut sebagai katup aorta yang memiliki fungsi membuka jalan bagi darah yang kaya akan O2 untuk dilewati dari bilik ke aorta. Dan untuk gambar nomor 4 itu disebut sebagai bilik kiri yang berfungsi yaitu memompa darah bersih atau O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Dan untuk gambar bagian 5 itu disebut bilik kanan yang berfungsi memompa darah kotor atau CO2 dari jantung ke paru-paru. Dan untuk gambar nomor 6 itu disebut serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang untuk gambar nomor 7 itu disebut katup trikuspid yang berfungsi untuk memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dan organ atrium kanan menuju ventrikel kanan.
Dan untuk gambar nomor 8 disebut katup pulmoner yang berfungsi mengatur aliran darah dari bintik kanan ke arteri pulmonaris yang membantu darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Baik, nomor 10. Jika ditinjau dari anatomi jantung, otot bilik kiri lebih tebal dibanding otot atrium jantung. Jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Akan dijelaskan oleh teman kami. Karena bilik kiri jantung memiliki fungsi untuk memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh, kecuali paru-paru. Akibatnya, otot pada dinding bilik kiri jantung memiliki daya kontraksi lebih tinggi dari bagian lain sehingga dindingnya menjadi lebih tebal. Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman kami yang memberikan sanggahan atau saran, Atas waktunya, kami dari kelompok 5 ingin bertanya, kenapa saat kita berlari jantung kita berdetak lebih cepat? kami akan menjawab pertanyaan dari Christina. Seperti yang kita ketahui pada saat kita melakukan aktivitas berat seperti berlari, tubuh kita akan membutuhkan oksigen yang lebih banyak sehingga jantung akan berperan untuk memompa darah lebih banyak. Terima kasih, saya akan membantu menjawab. Ketika kita melakukan aktivitas yang berat, kita akan membutuhkan O2 yang lebih banyak. Nah, yang berperan dalam mengedarkan O2 itu adalah darah, dan yang memompa darah itu adalah jantung. Jadi, ketika kita membutuhkan O2 yang lebih banyak, tentunya jantung kita akan berdetak lebih cepat agar O2 itu dapat terpenuhi. Terima kasih. Terima kasih penulis. Sekian presentasi dari kami. Untuk teman kami yang memberikan sanggahan dan saran, akan ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan tekanan sistol dan diastol yang dijawab oleh Sistol adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi atau saat jantung mengerut. Sedangkan diastol adalah tekanan darah saat jantung mengembang dan menyedot darah kembali atau pembuluh nadi mengemis kosong. Untuk soal nomor 2 akan dijawab oleh Oke, pertanyaan kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotensi dan hipertensi serta penyebab terjadinya. Yang pertama, hipotensi adalah keadaan di mana di saat seseorang mengalami kondisi tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah melebihi batas normal atau kondisi ketika tekanan darah berada di angka 130/80 mmHg atau lebih. Ketiga, peredaran darah manusia dikenal dengan peredaran darah ganda, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Buatlah diagram mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di sini kami akan menjelaskan proses peredaran darah besar terlebih dahulu. Proses peredaran darah besar dimulai dari jantung bilik kiri yang kaya akan O2 menuju seluruh tubuh. Seluruh tubuh akan terjadi difusi atau pertukaran O2 dan CO2. Otomatis O2 akan disebarkan ke seluruh tubuh, sedangkan CO2 dikeluarkan dari tubuh. CO2 yang dikeluarkan dari tubuh juga akan masuk lagi ke serambi kanan. Dari serambi kanan ke kiri dan di kanan keluar dari jantung menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi juga difusi atau pertukaran O2 dengan CO2 dengan O2 dan menghasilkan O2 dan dari paru-paru akan menuju serambi kiri. Dari serambi kiri turun lagi ke kiri seterusnya. sekian presentasi dari kami. Kelompok 5 juga sudah menjelaskan bahwa peredaran darah manusia itu terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu adalah peredaran darah dari jantung seluruh tubuh kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru kembali lagi ke jantung. CO2 dari seluruh tubuh ini akan dikembalikan ke jantung, tepatnya serambi kanan. Pembuluh darah apa? Pembuluh darah yang menuju jantung, vena. Selanjutnya dari serambi kanan yang kaya CO2 ini akan turun ke bilik. Di sini CO2 ini akan dikeluarkan atau diedarkan menuju paru-paru, yaitu peredaran darah kecil. Keluar jantung itu pembuluh darah apa? Arteri. Menuju paru-paru berarti arteri pulmonalis. Dari kan perbedaannya, kalau arteri itu kaya akan O2,
sedangkan vena kaya akan CO2. Berarti arteri itu kaya akan O2 kecuali arteri pulmonaris. Sudah ya? Nah, di paru-paru ketika terjadi pernapasan ada difusi di sini. Pertukaran O2 dengan CO2. O2 yang dihasilkan akan diteruskan ke serambi kiri. Dari serambi kiri dikembalikan lagi ke bilik kiri. Ibu minta satu orang dulu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang bisa kami simpulkan dari kelompok pertama yaitu darah terbagi atas dua, yaitu plasma darah dan sel darah, di mana satu plasma darah tersusun oleh yang pertama serum yaitu plasma yang tidak mengandung fibrinogen, dan yang kedua antibodi yaitu yang dihasilkan oleh globulin dan berfungsi untuk mengenali atau mengikat antigen atau benda asing tertentu. Dan yang kedua yaitu sel darah yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah, yang kedua leukosit yaitu sel darah putih, dan yang ketiga yaitu trombosit atau kuping. Kesimpulan dari pembahasan dari kelompok kami, penggolongan darah sistem ABO disusun berdasarkan ada tidaknya molekul aglutinogen atau yang peka terhadap penggumpalan dan aglutinin atau yang menggumpalkan dalam sel darah. Darah manusia memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah O disebut donor universal karena dapat mendonorkan darahnya ke seluruh golongan darah, sedangkan golongan darah AB disebut resipien universal karena dapat menerima donor darah dari seluruh golongan darah. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kelompok 3, yaitu pembuluh darah dibagikan menjadi 3, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan kapiler. Ketiganya memiliki sifat berbeda baik dinding, arah aliran, tekanan darah, letak, klip, dan fungsinya. Dari semua pembelajaran kita dapat kita simpulkan semua tujuan pembelajaran kita tercapai, ya kan? Di mana mampu menjelaskan komponen darah, golongan darah, menganalisis struktur jantung dan fungsinya, mengidentifikasi jenis-jenis pembuluh darah dan mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, di sini untuk lebih mengukur pemahaman anak diri kami, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Ibu minta dulu 2 orang untuk merefleksikan perasaannya bagaimana tentang proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Refleksi saya mengenai pelajaran kali ini menyenangkan dan yang pernah saya pahami yaitu cara menentukan golongan darah tersebut. Sebaiknya untuk kedepannya diberikan seperti praktik langsung. Terima kasih. Pada pembelajaran pagi hari ini sangat menyenangkan dan materi yang dibawakan oleh Ibu Guru menurut saya dapat mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di mana pada siang hari ini kami dapat berkumpul sebagaimana biasanya. Pada ibu kita, mari beri salam. Selamat siang, Bu. Siang